Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya Desi Andriani. Di video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang part of speech. Di video sebelumnya sudah dibahas tentang apa itu noun dan penjelasan tentang noun. Nah, di video kali ini kita akan lanjut ke pronoun. Apa sih bedanya noun dan pronoun? Tentu ada bedanya ya, tapi keduanya saling berhubungan. Nah, untuk teman-teman yang belum nonton, bisa tonton dulu ya, karena harus paham dulu apa itu noun. Baru kita lanjut ke pronoun. Nah, jangan lupa di subscribe ya, untuk tetap ngikutin video di channel ini. Bisa belajar bahasa Inggris, kita mulai dari dasar, karena saya di sini berusaha untuk menjelaskan sesimpel mungkin supaya mudah dipahami dan dimengerti. Nanti teman-teman juga bisa buat catatan sendiri sesuai yang sudah saya jelaskan di video ini. Terima kasih. Yuk tonton videonya ya. Sekarang kita akan belajar tentang pronoun. Pronoun ini merupakan kata ganti. Setelah sebelumnya kita belajar tentang noun, yaitu kata benda, maka noun tersebut dalam kalimat akan berubah menjadi pronoun atau kata ganti. Dalam bahasa Inggris, pronoun ini terbagi menjadi 4. Pertama, ada yang disebut dengan personal pronoun. Kemudian ketiga, reflexive pronoun. Dan terakhir yaitu interrogative pronoun. Ini dia 4 macam dari pronoun. Personal pronoun yaitu kata ganti orang atau kata ganti sebagai penamaan, yaitu dari macam-macam noun tadi. Misalnya orang menjadi I, you, they, we. Kemudian bisa possessive pronoun yaitu kata ganti kepemilikan. Reflexive pronoun kata ganti untuk menyatakan sesuatu itu dilakukan sendiri atau untuk sebagai penegasan. Dan kemudian interrogative pronoun yaitu untuk kata menanyakan benda atau orang. Apa penjelasan dari masing-masing ini? Yuk kita bahas satu-satu ya. Kita akan bahas tentang personal pronoun. Personal pronoun ini dalam bahasa Inggris merupakan kata ganti orang atau benda, atau disebut juga dengan penamaan. Apa yang dinamakan? Yaitu noun. Noun ini sudah kita pelajari atau sudah kita belajar di video sebelumnya ya. Jadi udah tahu dong apa aja yang disebut dengan noun. Itu semua benda, baik itu benda hidup, benda mati, pokoknya semua benda disebut dengan noun. Dalam kalimat dia akan berubah menjadi pronoun, lebih tepatnya itu personal pronoun. Personal pronoun ini ada yang disebut sebagai subjek dan dia bisa menjadi objek. Jika personal pronoun menjadi subjek, maka menjadi I, you, they, we, she, he, dan it. I, you, they, we, she, he, it. Ini adalah personal pronoun dalam bentuk subjek. I itu saya, you kamu, they mereka, we kita atau kami, she, he, it merupakan orang ketiga tunggal. Apa itu orang ketiga tunggal? Yaitu selain aku, kamu, mereka, dan kita. Dia, orang lain yang kita sebut, tapi dia merupakan hanya satu orang. Kalau dia lebih dari satu orang menjadi mereka. Contohnya nih mereka.
Andi and Anna are my classmates. Berarti Andi dan Anna kata gantinya adalah mereka. Mereka adalah teman sekelas saya. Kemudian jika we itu artinya kita atau kami, yang mana berarti kalau ada kita berarti ada pembicaranya di dalamnya atau I di dalamnya. Berarti di sana jika kita menyebutkan I and you, aku dan kamu, berarti menjadi kita. Sedangkan she, he, it, she dia untuk perempuan, he dia untuk laki-laki, dan it dia untuk benda atau hewan. Selain orang ya. She, he, it. Ini orang ketiga tunggal dalam bahasa Inggris. Jika subjek ini dalam bentuk objek di dalam kalimat, maka dia akan berubah. I menjadi me, you tetap menjadi you, they akan menjadi them, we akan menjadi us, she menjadi her, he menjadi him, dan it akan tetap menjadi it. Contoh penggunaan subjek dan objek di dalam kalimat. He calls me. Dia menelpon saya. He di sini berperan sebagai subjek, orang yang menelpon, dan me sebagai objek, orang yang ditelepon. Sampai di sini paham ya? Beda subjek dan objek. Subjek adalah pelakunya, sedangkan objek adalah tujuan dari subjek, atau objek itu merupakan korban atau orang yang terkena perlakuan oleh subjek. Jadi dia bukan pelaku. Subjek sebagai yang aktif, sedangkan objek sebagai yang pasif. Di sini he calls me, he sebagai subjek. Jadi bukan he calls I ya. Jadi he calls me. Atau lagi, the teacher teach us a lesson. The teacher, kalau gurunya laki-laki kita bisa rubah menjadi he. Jika gurunya perempuan kita bisa berubah menjadi she. Jadi he teach us a lesson. Jadi kami di sini akan berubah menjadi us. Jadi bukan he teach we ya, tapi he teach us. Oke, itu dia tentang personal pronoun. Selanjutnya, pronoun yang kedua yaitu possessive pronoun. Possessive bukan kata asing lagi ya. Possessive itu bisa artinya merasa memiliki gitu. Possessive. Nah, possessive pronoun berarti artinya itu kepemilikan. Kata ganti yang menyatakan tentang kepemilikan. Untuk kepemilikan ini, dalam bahasa Inggris, untuk subjek I, possessive pronounnya adalah my, you, your, they, their, we, our, she, her, he, his, it, its. Ini dia possessive pronoun. My berarti menyatakan milik saya. Tuh. This is my book. Ini adalah buku saya. Your book, buku kamu. Their jadi their, buku mereka. We, our, misalnya punya kita, berarti she atau her. She menjadi her, itu menyatakan sesuatu itu milik dia. Untuk perempuan, his untuk laki-laki, dan its untuk hewan atau benda lainnya. Contohnya, this is my bag. Ini
tas saya. Ada kata possessive pronoun di sini. Kepemilikan. Bukan this is bag I ya, tapi this is my bag. This is your bag. Gitu. This is her bag. This is his bag. Bagaimana jika ingin menuliskan nama orang? Contohnya nih. Anna's book. Buku Anna. Di sini dengan ada penambahan koma di atas ditambah dengan s, berarti maknanya sudah menjadi buku ini punya Anna. Mengatakan kepemilikan. Budi's ball. Bola Budi. Sini ada koma sama s dan ada ball, berarti bola ini milik Budi. Tapi jika dia jamak, contohnya teachers, jamak ya karena ada akhiran s. Di video sebelumnya kita sudah bahas tentang noun, ada singular dan plural. Jika dia plural atau jamak maka berilan s atau is. Di sini ada teachers, koma atas tambah tables. Artinya meja guru. Jadi meja-meja guru ini, gurunya juga jamak, tidak perlu lagi menambahkan s, cukup tambah koma satu di atas karena di sini sudah s. Gitu. Dan kemudian contoh lainnya, my friends homeworks. PR teman-teman saya. Di sini my friends berarti teman saya ini ada banyak ya. Karena ada s. Cukup tambahkan koma satu di atas untuk menyatakan bahwa PR ini milik teman-teman saya. Jadi nggak ada lagi yang tulis friends koma atas s. Ini nggak perlu ya. Oke, ini dia tentang possessive pronoun atau kepemilikan. Lanjut yang ketiga yaitu reflexive pronoun. Reflexive pronoun merupakan kata ganti untuk menyatakan bahwa sesuatu itu dilakukan sendiri atau bisa juga sebagai penegasan. Di sini untuk I, reflexive pronounnya adalah myself. You, yourself. They, themselves. We, ourselves. She, herself. He, himself. Dan it, itself. Di sini kita lihat untuk subject they ketika menjadi reflexive pronoun dia akan menjadi themselves. Ada penambahan is di akhirnya dan f berubah menjadi v. Ini bentuk jamaknya ya karena they itu lebih dari satu orang atau plural dan we juga sama, ourselves. Selain ini semuanya sama penambahan self di belakangnya. Ada myself, yourself, themselves, ourselves, herself, himself, dan itself. Contohnya, she drives her car by herself. Dia mengendarai mobilnya sendiri. Siapa yang mengendarai mobilnya? Dia sendiri. Jadi di sini ada penggunaan reflexive pronoun, yaitu dari kata she menjadi herself. Ini. Dan kemudian contoh lainnya,
We do our homeworks by ourselves. Sini kita lihat kata we, makanya kita menggunakan ourselves. Untuk contoh sebagai penegasan yaitu diletakkan setelah subjek. Contohnya, I, myself, clean this room. I, kata myself-nya diletakkan setelah subjek. Ini subjek tadi ya, personal pronoun sebagai subjek. Myself ini reflexive pronoun-nya berfungsi di sini sebagai penekanan bahwa dia mengatakan benar bahwa dia telah membersihkan kamarnya itu sendiri. Jadi dia di sini menegaskan bahwa yang melakukan itu dia. I myself clean this room. Dan yang terakhir, yang keempat adalah interrogative pronoun, yaitu kata ganti untuk menanyakan noun. Apa, siapa, punya siapa, atau pilih yang mana. Gitu ya. Jadi kata pertanyaan yang kita gunakan dalam menanyakan sesuatu. Di sini ada what untuk interrogative pronoun. Kita bisa menggunakan who untuk menanyakan siapa. Kemudian whose untuk menanyakan milik siapa, dan bisa juga kita menggunakan which, yang mana untuk sebuah pilihan. What, apa, atau apakah. Who untuk menanyakan siapa. Whose, milik siapa. Kemudian ada which untuk menanyakan pilihan. Artinya yang mana. Oke, untuk contoh, what is in your bag? Jangan lupa tanda tanya karena di sini ada what sebagai pertanyaan di awal kalimat. Interrogative pronoun. Interrogative itu artinya pertanyaan. What is in your bag adalah pertanyaan untuk menanyakan apa yang ada di dalam tas kamu. Berarti dia menanyakan sebuah benda. Mungkin di dalam tas kita bisa ada buku, pena, pensil, dan lain-lain. Kemudian ada who untuk menanyakan who is your teacher? Jadi dia di sini menanyakan siapa guru kamu. Who is your teacher? Who di sini. My teacher is Mr. Ali, for example. Kemudian kita menggunakan whose. Whose shoes is this? Sepatu siapa ini? Kita menanyakan sepatu ini milik siapa. Kemudian yang terakhir, which color is your favorite? Muat ya. Terus di sini. Which color is your favorite? Warna apa yang kamu suka atau kesukaan kamu? Di sini ada which dalam pilihan. Karena warna itu banyak ya. Jadi kita menanyakan salah satu warna apa yang kamu suka dari sekian banyak warna. Itu kita menggunakan which sebagai pilihan atau yang mana. Itu dia tentang interrogative pronoun. Nah,
itu dia penjelasan tentang pronoun. Ternyata pronoun itu udah gak asing lagi ya. Sering kita ucapkan, kita dengar, atau kita baca dalam kehidupan sehari-hari. Tentu setelah nonton video ini, jadi makin kenal dan makin paham apa itu pronoun dan pembagiannya. Untuk teman-teman, jangan lupa di subscribe video ini dan juga share ke teman-teman kalian semuanya biar bisa belajar bersama di rumah. Jangan lupa untuk tetap catat ya, untuk jadi catatan sendiri. Jadi nanti misalnya untuk di sekolah, untuk belajar atau ada ujian, ada PR, bisa lihat catatan berdasarkan video ini. Karena semua itu sudah saya buat simple supaya mudah dipahami dan dimengerti. Terima kasih untuk yang sudah nonton. Tunggu video selanjutnya tentang bahasa Inggris yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.